永远是一样的，他的爱没有改变，他的能力没有改变，他的恩典没有改变，他的同在也没有改变，他的恩典也没有改变。他要叫我们成为一个恩上加恩、利上加利、福上加福、乐上加乐、荣上加荣的教会。所以我们晓得无过不成家，但是中国人以家为本，所以我们要教会好，家庭要先好。如果有了健全美好的家庭，全家信主，全家爱主，全家侍奉主，这个教会一定兴旺的。从小我到大我，世界上最大的数目是一，最小的数目也是一。如果家庭没有建好，不能够用家庭去改变这个社会，就不能够用这个教会去改变这个世界。我们感谢主，福音堂存留到今天，我们所用的办法是一张桌子、一口袋子，还有一颗脑子。我们有同样的想法，有同样的做法，有一起的钱财一起用，奉献放在一起用，而且我们有这个一个会议来决定一切的事情。所以福音堂能够从小到大，从内到外，从近到远，做到远近并传，内外兼顾，发扬光大，做神的工作。那今天我们讲到我们未来的一年要怎么样做？第一是我们要更新我们自己，要去更新这个世界，所以我们要先从自己做起。中国人说，修身养性，齐家治国平天下，从自己开始，以后才一个家庭，从一个家庭才能够一个国家，从一个国家才整个天下，上帝的整个世界都更新。Sola Scriptura, dasar firman yang penting. Sola fide, iman yang diberi untuk berfungsi. Dan juga sola gracia, itu sola berkat anugerah daripada Tuhan. Sehingga kita bisa menumpang gereja dan kita menganut satu pola, yaitu satu hal yang sangat esensial. Kita harus sama-sama. Things essential, unity. Kalau things unessential, liberty. Kalau tidak terlalu vital, essential, itu mesti bebas. Jangan diikat gitu. Biar dia bebas saja bertumbuh. Tetapi in all things, di dalam segala hal, through charity. Saudara, kita sudah melewati satu perjalanan yang luar biasa di dalam perjalanan gereja kita selama 100 tahun. Kita tidak bisa secara sepenuhnya membayangkan perjalanan ini, tetapi para pendahulu kita sudah melakukan yang terbaik dan yang terbaik. Dari perayaan 100 tahun ini, dari perencanaan, kita melihat betapa banyak kader-kader Hokim Tong yang muda-muda yang dengan all out mereka mempersiapkan acara ini dengan baik. Besar anugerah-Mu bagi gereja-Mu yang Engkau kasih. 福音堂对我来讲也是我的家，愿上帝赐福福音堂，帮助福音堂，使福音堂在将来有更大的发展。 Terus dari generasi ke generasi kita diingatkan untuk selalu mau memberitakan Injil Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita bergerak maju ke depan bagi kemuliaan nama Tuhan. On behalf of Singapore Bible College, I want to greet Gei Hokim Tong a blessed 100th
anniversary. We thank God for you, and we are excited to see what God is doing in and through you. genapkan rencanamu. Hi, I'm Dr. Ling Tipping. I'm from Singapore Trinity Theological College. On behalf of TTC, I want to wish Hoi Min Tong happy birthday and a very happy and productive centennial celebration. Besar dalam lintas waktu, generasi ke generasi. Happy birthday, selamat ulang tahun yang ke-100 tahun untuk GII Hock Im Tong. Sukses selalu, semoga selalu menjadi berkat untuk seluruh umat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Akan genapkan Happy birthday! Happy birthday Happy birthday GII Hock Im Tong. GII Hock Im Tong. GII Hock Im Tong yang ke-100. Tuhan memberkati. My life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in
in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as thou shalt choose. Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my love, my Lord, I pour at thy feet its precious store. Take myself and I will be ever only all for thee. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi kita berjumpa di hari Rabu malam secara online dan senang bisa ikuti kebaktian doa di malam hari ini dengan Bapak dan Ibu semua. Satu privilege yang kita semua harus pahami yaitu berkomunikasi dengan Bapa kami semua, Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengutarakan isi hati kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui saat teduh ini. Mari kita semua membaca bersama nats panggilan beribadah dari buku 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Marilah kita menyanyikan lagu pertama yang berjudul Mujizat Itu Nyata. Lagu ini diciptakan oleh Jonathan Prawira dan kiranya lagu ini menjadikan berkat kepada kita semua.
atas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih atas adanya hari ini, kemarin, dan besok. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang merencanakan semua ini untuk kemuliaan-Mu. Kami sangat senang adanya kehadiran-Mu di malam hari ini dan menggunakan waktu ini untuk menguatkan persekutuan doa ini dan mempererat hubungan antara kita semua dengan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Esther yang akan membawakan firman-Mu dengan topik Yesus berjalan di atas air. Apapun yang kami dengar, kami berdoa untuk pengarahan dari-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas selalu cinta kasih dan penyertaan-Mu selama ini. Dalam nama Yesus kami semua berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-murid-Nya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-murid-Nya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka.
berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus melakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan, dia meninggalkan orang banyak dan memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Kemudian kemana Yesus pergi? Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Kita melihat bahwa meskipun Yesus adalah anak Allah, dia tidak mengabaikan kehidupan doanya. Setelah melayani begitu banyak orang dan melakukan mukjizat yang begitu besar, dan pada saat orang banyak mengagumi dan mengikuti Yesus, dia malah mundur sendirian untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Bapa. Yesus sangat mementingkan relasinya dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pelajari. Mungkin banyak dari kita yang sangat aktif melayani di gereja. Kita menginvestasikan banyak waktu dan energi dalam pelayanan kita. Jika kita mengabaikan kehidupan doa kita, kita akan cepat burn out karena kita tidak memprioritaskan relasi kita dengan Bapa Surgawi. Ketika kita datang ke hadapannya, kita diperbaharui untuk terus melayaninya. Tidak lelah, tetapi dengan kekuatan yang diperbaharui untuk melayani Tuhan kita. Selanjutnya kita melihat bahwa ketika para murid berada di atas perahu, angin dan gelombang sangat kencang, membuat perahu seluruhnya bergoyang. Nah, mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Jadi mereka tahu bahwa badai ini berbahaya. Apalagi saat itu sudah gelap. Mereka sangat ketakutan dan tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya. Tepat pada saat itu, Yesus datang kepada mereka. Ia berjalan di atas air menuju para murid. Kita mungkin berpikir bahwa para murid pasti akan merasa lega dan berkata, "Yesus ada di sini, kita pasti selamat." Tetapi tidak demikian. Karena saat itu sangat gelap, mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa itu, dan mereka mengira itu adalah hantu, dan mereka jadi lebih takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sering menghadapi berbagai badai hidup. Ini mungkin berhubungan dengan masalah dalam relasi kita, konflik yang belum terselesaikan dengan anggota keluarga kita selama bertahun-tahun, atau mungkin masalah kesehatan, dengan dokter mendiagnosis kita menderita sakit penyakit. Atau mungkin di tempat kerja kita terjadi hal yang tidak adil, atau kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, atau mungkin saat kita berduka karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Hidup kita ada banyak badai yang membuat kita merasa tidak berdaya dan takut. Namun dengarkanlah Yesus berkata kepada kita, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketika kita merasa takut, biarkan kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus yang menghibur hati kita. Biarkan damai sejahtera Tuhan mengusir ketakutan kita. Dan biarkan kehadirannya memperkuat hati kita untuk mengatasi setiap kesulitan.
Melanjutkan dari situ, kita melihat bahwa Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dan segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketika murid-murid di perahu, hanya Petrus yang memberanikan diri untuk berjalan di atas air menuju Yesus. Dan ia benar-benar mulai berjalan di atas air. Namun ketika ia mengalami mukjizat ini sendiri, dia bukannya menjadi semakin percaya dan maju dengan keyakinan, justru dia menjadi takut saat dia melihat angin kencang yang menyebabkannya tenggelam. Mengapa ia tenggelam? Karena ia tidak memusatkan pandangannya kepada Tuhan Yesus, melainkan melihat ke sekelilingnya, yang menyebabkan ketakutan dan kehilangan iman. Dan ketika ia berseru, Tuhan, tolonglah aku, Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia. Dan Yesus langsung mengatakan bahwa Petrus tenggelam karena imannya yang lemah dan keraguan. Berlanjut dengan ayat 32 dan 33 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu Saudara, sebagai nelayan, para murid memahami kekuatan dari badai. Dan mereka menyadari bahwa situasi mereka sangat berbahaya. Namun Yesus memiliki kekuatan untuk meredakan badai. Kuasa Yesus melampaui segalanya. Dan para murid menyaksikan kuasa Yesus. Mereka kagum dengan Yesus, sehingga mereka semua menyembahnya dengan keyakinan yang lebih besar bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita seperti Petrus. Di tengah badai, pada awalnya kita memiliki iman penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah akan membimbing kita melalui setiap kesulitan. Namun terkadang, keadaan tidak hanya tidak membaik, tetapi bahkan semakin buruk. Kita terus-menerus menerima berita buruk, dan situasi kita membuat kita ragu, apakah Yesus benar-benar memiliki kuasa untuk membantu saya? Apakah saya harus terus berdoa? Apakah Yesus benar-benar lebih besar dari segala masalah yang saya hadapi? Ketika kita mulai meragukan, hal itu mengguncang iman kita kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada kita, mengapa kamu ragu-ragu? Mengapa kamu kurang percaya? Tetaplah menatap kepadaku, dan aku akan menyelamatkanmu. Jangan biarkan kesulitan saat ini membuat kita kehilangan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, mari kita melihat kepada Tuhan dengan iman dan menantikan pertolongannya. Kadang-kadang pertolongan Tuhan datang segera, dan masalah kita segera terselesaikan. Namun ada saat-saat ketika Tuhan membuat kita menunggu waktu dan pertolongannya. Menunggu itu tidak gampang, dan seringkali membuat kita merasa tidak sabar dan frustrasi, karena kita tidak tahu seberapa lama kita harus menunggu, atau apakah memang situasi akan membaik. Selama menunggu, kita mungkin telah berdoa untuk waktu yang lama. Situasinya tidak membaik, dan kita tidak tahu bagaimana melanjutkan dalam doa. Kita mungkin tidak dapat mengungkapkan perasaan kita dengan kata-kata. Dalam saat-saat seperti itu, marilah kita ingat bahwa Roh Kudus mendoakan kita. Dia mendoakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pertolongannya pasti akan datang. God is never too late, nor too early, but just on time. Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada dalam kesulitan, marilah kita berseru kepada Yesus Kristus. Dia berjanji untuk membantu kita. Walaupun terkadang kita lemah dan kurang percaya, tetapi Yesus tetap ada. Dia mengulurkan tangannya, memegang kita dan menolong kita. Yesus Kristus berada di dalam perahu yang sama dengan kita, memimpin kita melewati setiap badai dalam hidup. Setiap kali kita lemah, Yesus yang penuh kasih datang untuk menyelamatkan kita.
Setiap kali kita takut, Yesus menghibur kita sehingga kita menemukan kekuatan di dalamnya. Dalam kehidupan kita saat ini, kita juga menghadapi banyak tantangan, ketakutan, dan kelemahan. Tetapi Yesus berada bersama kita di tengah badai, berjalan bersama kita. Yesus berjalan di atas air, mengendalikan alam, dan dengan kekuatannya yang melampaui segala sesuatu, Dia akan memimpin kita melewati badai hidup. Mari kita datang mendekati Tuhan Yesus Kristus, menikmati kedamaian dan sukacita abadi di dalamnya. Dan mujizat Yesus berjalan di atas air ini memberitahukan kita bahwa sebagai orang Kristen, meskipun keadaan, angin yang melawan, ketakutan, dan kelemahan, kasih Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Pertolongannya selalu ada, dan Dia selalu bersama kita. Dia akan menggenggam tangan kita saat kita bimbang. Dia ada bersama kita dalam mengatasi badai kehidupan, mengatasi ketakutan dan kelemahan kita. Mari kita berjalan bersama Tuhan dan menceritakan kasih dan pertolongan Tuhan kepada orang lain, sehingga mereka juga bisa dikuatkan dalam iman mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kerana Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Tuhan, kami doakan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan dan badai hidup saat ini. Kami minta pertolongan-Mu, dan kiranya Tuhan buka jalan bagi mereka. Bagi yang lemah, Tuhan berikan mereka kekuatan dan menjamah. Bagi yang ragu, Tuhan kuatkan iman mereka. Kami berseru kepadamu dan menantikan pertolongan-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan pasti tolong kami dalam setiap situasi yang kami sedang hadapi. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Esther yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya firman itu dapat menguatkan hubungan kita dengan Tuhan dan kita juga bisa merasakan kasih cintanya. Dengan ini, marilah kita semua menyanyikan lagu yang kedua, lagu yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga,
Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur pada malam hari ini kita dapat berdoa bersama. Mari kita datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga mau bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari sampai pada detik ini. Mari kita juga datang, kita mau memuji Tuhan atas kebaikannya, atas kebesarannya dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan menghitung setiap berkat-Nya. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih dan Penyayang. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh dapat diselamatkan. Kami bersyukur atas damai sejahtera yang Kau limpahkan, berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Sepanjang kehidupan kami melihat ada campur tangan Tuhan yang senantiasa menyertai dan menopang kami. Kami memuji-Mu ya Tuhan oleh karena nama-Mu yang begitu ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau juga memelihara dalam pekerjaan kami, kesehatan kami, dan juga hal-hal detail yang kami lakukan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena sungguh Engkau adalah Tuhan yang begitu layak kami puji. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Kita terus doakan saudara agar setiap jemaat dapat belajar untuk memberi kepada sesamanya. Mungkin itu memberikan waktunya, memberikan hartanya, memberikan telinganya, memberikan apapun kepada sesamanya sebagai tunjuk, sebagai tindakan mereka mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Kita doakan juga saudara untuk kesehatan hati jemaat agar tetap terus setia di dalam beribadah, dalam mengikuti kebaktian doa Rabu, dan juga di dalam melayani. Hari saudara kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa kepadamu untuk setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu agar mereka memiliki hati yang mau memberi. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau telah memberikan nyawa-Mu bagi kami, Engkau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami, Engkau telah memberikan penebusan, keselamatan bagi kami, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu agar kami juga dapat memberikan yang terbaik kepada-Mu. Mungkin di dalam persembahan kami dan seluruh hidup kami ya Tuhan, di dalam kami melayani-Mu, dan juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kau pakai hidup kami ya Tuhan. Kami juga rindu ya Tuhan agar kami terus boleh bertumbuh di dalam iman kami. Kami berdoa Tuhan agar kami tetap setia, disiplin di dalam rohani, di dalam disiplin rohani kami. Kami berindu ya Tuhan agar kami tetap terus rindu dalam kami beribadah pada hari Minggu, juga di dalam kebaktian doa, dan kami mau senantiasa melayani-Mu ya Tuhan. Engkau terus yang senantiasa boleh memberkati setiap jemaat-Mu dan seisi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kita mau berdoa agar Tuhan boleh memberkati setiap pekerjaan kita dan juga kesehatan setiap jemaat, agar Tuhan terus boleh memelihara. Bagi mereka yang mungkin harus travel jauh, Tuhan boleh pelihara. Bagi mereka yang mungkin bekerja dengan jam kerja yang begitu panjang, mungkin secara fisik capek, kita doakan Tuhan terus sendiri yang boleh memelihara mereka. Doakan saudara untuk setiap jemaat yang sudah usinda atau mungkin sudah retired, Tuhan terus boleh memelihara kesehatan mereka dan memberikan mereka kepada mereka damai sejahtera. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau terus sendiri boleh memberkati setiap pekerjaan yang pada saat ini jemaat-Mu bekerja ya Tuhan. Kau boleh memberkati segala usaha pekerjaannya, tempat pekerjaannya, bisnis usahanya. Kiranya Kau sendiri yang boleh menolong, memberkati mereka. Kami yang berdoa Tuhan ketika mungkin mereka dalam perjalanan panjang, di dalam mereka harus travel ke tempat kerja, Engkau sering boleh melindungi, memberikan rasa aman ya Tuhan bagi mereka. Ketika mungkin mereka bekerja, mungkin fisik mereka begitu capek dan lelah, kami yang berdoa Tuhan, Engkau sering boleh menolong, campur tangan. Kami yang berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan setiap jemaat-Mu, dan Engkau sering boleh memelihara, Engkau sering boleh menolong dan campur tangan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah usia indah, atau mungkin yang sudah retired. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan boleh memelihara kesehatan mereka satu persatu. Kau menjaga mereka ketika mungkin mereka di rumah, atau mereka mungkin keluar masuk rumah, ketika mereka kemanapun mereka pergi Tuhan, Engkau boleh sertai mereka dan memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita. Kau boleh memberkati setiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau telah mendengar seruan doa kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk setiap jemaat, kita doakan juga untuk teman dan juga keluarga yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan terus boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Dan juga yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi iman jemaat, agar tetap terus kuat di dalam Tuhan. Terutama saudara bagi mereka yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, kita terus doakan bagi mereka yang mungkin mengalami kelemahan iman juga, tetap terus melihat kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu, kami mau berdoa untuk teman-teman kami atau mungkin keluarga kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang bergumul dengan sakit penyakit, yang mungkin mereka dengan begitu sulitan di dalam kehidupannya pada saat ini. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, menyertai mereka, menjamah mereka, memulihkan tubuh mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Terutama kami mau berdoa bagi iman mereka. Mungkin ya Tuhan, begitu tidak mudah saat-saat yang mereka alami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, Kau sendiri boleh meneguhkan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh sekali lagi menjamah hati mereka dan boleh menguatkan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tetap terus boleh melihat kepada-Mu sebagai sumber kekuatan dan pengharapan kami yang teguh. Kami berdoa terus bagi setiap jemaat kami, Engkau sendiri yang boleh menyertai dan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu kita mau berdoa untuk pelayanan pada minggu ini. Kita bersyukur saudara, minggu ini ada pendeta Ling Hiping dan juga penginjil Yeremia yang datang saudara dari Indonesia, dan mereka akan melayani. Pendeta Ling Hiping akan melayani di Kebaktian Indonesia, dan juga penginjil Yeremia akan melayani dalam Kebaktian Bahasa Inggris. Kita doakan saudara mereka akan sampai pada minggu ini. Mungkin mereka masih jet lag, mungkin ada banyak perlu juga persiapannya pada minggu ini. Tuhan terus yang boleh menolong memberkati kesehatan mereka dan juga pelayanan mereka pada minggu ini. Doakan saudara untuk ibadah secara keseluruhan, doakan terus untuk pertumbuhan jemaat khususnya di Kebaktian Indonesia, Inggris, dan juga Sunday School. Tuhan yang sendiri yang boleh memberkati gerejanya. Mari kita doakan akan kedua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan bagi hamba-Mu yang akan melayani pada minggu ini. Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau boleh menolong campur tangan, khusus bagi pendeta Lim Piping, dan juga bagi penginjil Yeremia yang akan melayani pada minggu ini. Kami mau serahkan ya Tuhan ketika mereka akan datang travel dari Indonesia ke Amerika, mungkin badan letih lesu, Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka dan kesehatan yang baik. Kami berdoa Tuhan di dalam segala persiapannya untuk pada minggu ini, Engkau sendiri yang boleh menolong, memberkati mereka ya Tuhan, di dalam segala persiapannya boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu pada minggu ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, Kau boleh memberikan pertumbuhan khusus bagi jemaat di Indonesia,
jemaat bahasa Inggris dan juga Sunday School ya Tuhan. Kau boleh menambahkan jumlah, dan juga kami rindu ya Tuhan agar terus mereka boleh bertumbuh secara rohani, dan mereka terus boleh semakin merindukan Engkau. Kau berkati gerejamu, Kau berkati ICLA ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa untuk Thanksgiving Retreat pada minggu depan, Saudara. Kita mau berdoa, Saudara, agar Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapan, khusus bagi dua pembicara kita, penginjil Leonard Siddhartha dan juga penginjil Yeremia. Kita doakan Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapannya yang akan dibawakan sesi-sesi pada 2 hari 1 malam ini. Tuhan boleh memberkati. Doakan Saudara untuk segala persiapan panitia yang dalam acaranya, Saudara mempersiapkan acara. Doakan juga untuk keamanan di sana, kesehatan bagi setiap jemaat, dan juga cuaca, Saudara, yang ada nanti di Running Spring di Pali Retreat nanti. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Dan yang ketiga, Saudara, kita doakan agar jemaat juga mengalami satu keintiman dengan Tuhan di dalam retreat pada kali ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Mari kita doakan akan Thanksgiving dalam tiga hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk persiapan Thanksgiving Retreat ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menolong, memimpin di dalam segala proses persiapan Thanksgiving. Kami mau serahkan ya Tuhan. Kami merindukan agar sungguh di dalam retreat kali ini kami boleh mengalami satu pertumbuhan yang baik, khusus bagi kerohanian kami. Kami boleh mengalami keintiman dengan-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, melalui retreat ini pun kami boleh semakin disegarkan kembali. Kami boleh semakin dekat lagi kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penginjil Leonard dan juga penginjil Yeremia. Kedua pembicara ini Tuhan, Kau boleh memberkati hamba-Mu yang akan melayani. Kau boleh sertai mereka, memimpin mereka. Kau boleh memakai mereka ya Tuhan, khusus bagi pelayanan minggu depan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk panitia masih terus mempersiapkan sampai pada saat ini acara, cuaca, keamanan, juga kesehatan jemaat. Kau terus boleh memberkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu. Kau boleh memberkati ya Tuhan Thanksgiving kali ini, agar sungguh ya Tuhan kami boleh mengalami Engkau. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika. Doakan Saudara untuk situasi Amerika pada saat ini, Saudara, di tengah perang Israel dan juga Palestina pada saat ini. Jadi mungkin ada demonstrasi di beberapa daerah di Amerika. Tuhan sering boleh memberikan keamanan. Kita doakan juga Saudara untuk permasalahan yang ada di Amerika ini, mungkin ada drugs, kriminal, tentang senjata, atau mungkin hal-hal lainnya Saudara. Tuhan sering boleh memberkati pemerintah yang telah Tuhan panggil, diberikan kebijaksanaan. Mari kita berdoakan 2 hal ini. Tuhan, kami mau serahkan bagi negara Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati ya Tuhan negara ini. Kami mau berdoa Tuhan agar Engkau boleh menyertai di tengah mungkin situasi dunia, di tengah peperangan antara Israel dan juga Palestina yang mempengaruhi dunia dan juga khususnya bagi Amerika. Mungkin ada demonstrasi di beberapa tempat, Engkau sering boleh memberikan keamanan bagi negeri ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi banyaknya permasalahan di negara ini. Mungkin ada drugs, kriminal, gun, dan juga hal lain-lainnya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh menolong campur tangan dalam setiap persoalan yang ada. Kau boleh memakai pemerintah ya Tuhan di dalam mereka memimpin, diberikan kebijaksanaan di dalam mereka memimpin ya Tuhan. Kami mau serahkan bagi negara ini ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi Indonesia, Saudara. Di tengah, Saudara, masa pemilihan presiden tahun 2024 Februari, nah Saudara, kita mau berdoa bagi situasi politik yang ada di Indonesia. Tuhan terus boleh memberikan rasa aman, menjaga, menolong, khususnya bagi rakyat di Indonesia. Kita mau berdoa juga Saudara untuk yang kedua, untuk kekristenan di Indonesia, agar Tuhan terus boleh memberikan pertumbuhan, banyak orang boleh semakin mengenal Tuhan, dan doakan Saudara bagi pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan misi-misi di daerah-daerah, para misionaris-misionaris yang melayani, Tuhan kiranya boleh memberkati. Mari kita doakan akan 2 hal ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi negara Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan khususnya bagi situasi politik pada saat ini, yang mungkin di tengah-tengah masa pemilihan presiden 2024. Kami mau serahkan ya Tuhan di dalam masa-masa ini Tuhan, Engkau sering boleh menjaga ya Tuhan, boleh memberikan rasa aman bagi rakyat Indonesia.
Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau boleh memberkati di dalam setiap persoalan mungkin yang ada di negara Indonesia. Tuhan, Engkau sendiri boleh menolong. Dan setiap pemimpin, nanti presiden dan juga wakil presiden ke depannya Tuhan, kami mau serahkan negara ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memilih dan juga Engkau yang mengatur negara ini untuk yang terbaik bagi negara Indonesia. Kami juga mau berdoa bagi kekristenan yang ada di Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan agar terus boleh memberikan pertumbuhan bagi orang-orang Kristen sehingga mereka boleh mau mempunyai hati yang bermisi, memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang belum mengenal-Mu. Kami terus mau berdoa bagi pekerjaan Tuhan, khusus bagi parousia ministry dan juga organisasi Kristen, para hamba Tuhan, para misionaris yang melayani di daerah-daerah terpencil sekalipun. Engkau sendiri boleh menyertai mereka ya Tuhan, di dalam segala pergumulan mereka hadapi. Engkau terus boleh memberikan kekuatan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa pokok pribadi kita ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan semua pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengatur segala sesuatu, dan kami mau percaya kepadamu sebagai Tuhan pencipta kami ya Tuhan. Terima kasih, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua berdoa Bapa kami yang sudah diajarkan ke kita semua oleh Tuhan Yesus. Doa yang menjadi pedoman umat Kristen seluruh dunia. Doa ini menghubungkan antara manusia dan Allah Bapa dalam mencari kehendak hidup serta meminta dan memberikan pengampunan. Marilah kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita semua mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang ketiga yang berjudul Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan uraipan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King.
silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as thou shalt choose. Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my love, my Lord, I pour at thy feet its precious store. Take myself and I will be ever only all.